as-siwak. As-siwak wa maknahu lughatan ad-dalku. Secara lughah, secara bahasa itu alat untuk membersihkan. Jadi siwak itu secara bahasa sekarang dimaknai dua hal. Imma alat untuk membersihkan atau aktivitasnya itu apa? Aktivitasnya. Secara syar'an wa syar'an izalatul qalahi bi alatin makhsusah. Membersihkan kerak kulit, kerak atau karang gigi atau bekas-bekas makanan di mulut dengan alat khusus. Wa huwa awwalu sunanil wudu. Dan siwak ini adalah sunnah pertama dalam wudu. Wa yusannu ta'kidan aidan inda shalah wa inda istiqadhi minan naumi wa yustahabbu an yakuna biyadil yumna wa an yakuna 'ardan fil asnani wa tulan fil lisan. Disunahkan secara kuat, anjuran yang sangat kuat itu ketika sholat, imma sholat wajib ataupun sholat sunnah. Atau beberapa ulama kemudian sholat tarawih 2 rakaat, selesai siwak dulu 2 rakaat, selesai siwak lagi seperti itu. Ketika bangun tidur, ketika datang ke majelis ilmu, ketika membaca Al-Quran, atau beberapa ulama juga menjelaskan ketika seseorang yang sedang sakaratul maut disunahkan untuk bersiwak. Ini didasarkan oleh perilaku Rasulullah ketika beliau menghadapi sakitnya sakaratul maut, sakit dan seperti akan meninggal, sebentar lagi akan meninggal. Ketika itu beliau di pangkuan Ibunda Aisyah, kemudian beliau mengisyaratkan akan keinginan beliau menggunakan siwak ketika melihat sahabat yang membawa siwak di sakunya. Nah, siwak ini setelah kita pahami tadi sunnah yang sangat ditekankan ya. Karena ada hadis yang kemudian menjelaskan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jikalah tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap sholat. Dia ini menunjukkan hal-hal yang sangat dianjurkan, saking pentingnya ini. Tapi anjuran ini tidak berlaku kepada seseorang yang sedang shaim. Ba'da zawal, ketika matahari telah terbit, meninggi. Ini makruh dalam pendapat yang mu'tamad atau resmi dalam mazhab Syafi'i. Apa alasan ulama? Yaitu hadis yang menerangkan la khulu fi famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sungguh mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai, lebih baik dan dicintai oleh Allah Ta'ala di sisi Allah daripada bau misik, bau parfum. Artinya orang yang berpuasa itu di sisi Allah, tentunya di sisi Allah, bau mulutnya seperti bau kasturi. Nah, ini menandakan ulama yang memakruhkan orang bersiwak ketika berpuasa dan sudah terbit, itu logika sederhananya adalah Allah suka nih dengan bau kasturi. Kalau Allah suka ngapain dihilangin gitu. Jadi makruhnya ketika orang berpuasa bersiwak itu yaitu Allah suka, ngapain dihilangin baunya ini. Biarkan saja. Kalaupun mau membersihkan ya sebelum zawal ataupun ketika buka puasa. Itu pendapat mu'tamad, pendapat resmi dari mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang kemudian diambil oleh Imam An-Nawawi bahwa bersiwak ketika seseorang berpuasa pada saat zawal itu
tidak makruh, tidak makruh. Ya lebih hati-hatinya ketika puasa ya sudah tidak usah siwakan, tidak usah sikatan. Supaya apa? Tidak ada potensi air yang masuk ke mulut ataupun ke lubang hidung seperti itu. Dan ada penjelasan lagi tentang apa? Marotib siwak atau tingkatan-tingkatan siwak. Siwak yang terbaik pakai kayu arok. Itu saya juga kalau pohonnya secara langsung belum pernah lihat. Mungkin nanti kalau ada antum kesempatan kuliah atau berkunjung di Timur Tengah bisa. Mana sih kayu arok yang mana itu? Nah, cari itu. Yang kedua, jari dunafli, yaitu pelepah kurma. Kalau di Indonesia tidak ada pelepah kurma, bisa tidak diganti sama pelepah kelapa. Kemudian yang relatif ketiga ud zaitun. Yang keempat, kullu dzi rihit thayyib, setiap kayu yang memiliki bau yang sedap, bau yang wangi. Maratib yang paling rendah yang terakhir adalah ya selain yang telah disebutkan, ya barangkali ya hari-hari ini kita sikatan pakai pasta gigi, pakai sikat gigi, itu adalah salah satu maratib yang paling rendah daripada semuanya. Kalau kulihal ya tentu ini yang perlu diperhatikan ketika sholat, dipastikan jangan ada hal-hal yang kemudian mengganggu kekhusyukan dia, apalagi kekhusyukan orang lain. Habis makan jengkol, bau, kemudian tidak sikatan, tidak membersihkan mulut, mengganggu kekhusyukan. Apalagi makan makanan misal yang berserat daging, kemudian sisa dagingnya nempel di gigi. Habis itu nanti ketika sholat lidahnya bergoyang-goyang tuh, memastikan sisa dagingnya keluar itu. Nanti kalau ketelan bisa batal itu sholatnya, karena salah satu pembatal sholat apa? Makan. Tentu kalau kita sholat tidak mungkin bawa piring, tapi potensi yang membatalkan apa tadi? Ketika makan tidak dibersihkan sela-sela giginya, masuklah itu sisa makanan, bisa membatalkan apa? Sholat. Oke. Yang kedua, manil qari, fadhal, ikra. Bismillah. As-sani at-tasmiyah. Yang kedua ialah membaca basmalah. Wal akmalu an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling sempurna yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsulu sunnatu biqaulihi bismillah. Dan kesunahan itu telah tercapai dengan perkataan bismillah. Wa in tarakaha fi awwalihi, dan jika ia meninggalkannya pada awalnya, amdan aw sahwan, sengaja ataupun lupa, atabiha fi asna'ihi, maka ia mengucapkannya ketika ingat di tengah-tengah wudunya. Fa in tadzakkaraha ba'da faraghihi minhu lam ya'ti biha li fawati mahalliha, dan jika ia mengingatnya setelah selesai dari wudu, maka tidak perlu membaca bismillah karena sudah tidak pada waktunya. Ya. Jadi yang paling sempurna tadi bacaan bismillahirrahmanirrahim. Roknya tebal kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minimal bismillah. Kemudian jika dia lupa, entah sengaja ataupun tidak disengaja, ya dia bisa membaca di di antara wudhu tadi. Tapi dia tidak ingat sampai akhir wudhu, ya dianggap ya dia tidak bisa mendapat kesunahan ini lagi, sudah selesai masa wudhunya sudah. Kalaupun dia wudhu, ketika dia membaca basmalah ketika selesai dari wudhu, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sunnah tadi karena selesai urusannya. Gitu maksudnya. Setelahnya As-salis maghuslul kaffaini, dan yang ketiga ialah membasuh kedua telapak tangan, ai ilal ku'aini salasan, hingga pergelangan tangan 3 kali. Ya. Membasuh kedua telapak tangan. Ini
dalam kasus seseorang yang dia berwudu dalam bejana. Nah, hari ini kan kita berwudu dalam konteks air mengucur, mengalir ya. Itu potensi untuk membasuh kedua tangan ya langsung aja. Nah, ini dalam konteks misal seseorang yang kemudian wudu dalam bejana. Nah, dulu aslinya tuh wudu tuh ya enggak pakai keran gitu. Justru yang pakai keran tuh mazhab minoritas. Sekarang rata-rata orang enggak ada yang wudu kemudian di dalam ember kemudian pakai gayung, enggak. Sekarang rata-rata semua hampir masjid pun pakainya apa? Keran. Akhirnya mengucur kan. Nah, ini misal hukum langsung memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana ketika wudu. Nah, itu ada 3 hukumnya. Misal kamu wudu di ember misal, kemudian kamu tiba-tiba langsung memasukkan 2 telapak tanganmu itu ke dalam ember itu. Kalau kamu yakin akan kebersihan, kesucian kedua telapak tanganmu, maka hukumnya jaiz, boleh aja kamu langsung masukkan kedua tanganmu ke dalam ember tadi. Adapun ketika kamu syak, ragu-ragu, waduh tadi tuh megang najis enggak ya, atau kena najis enggak ya, atau memegang sesuatu yang kotor enggak ya, maksudnya yang tidak suci, itu makruh hukumnya. Kamu langsung memasukkan ke dalam bejana atau ember tadi. Atau haram kalau kamu tahu tanganmu terkena najis, kamu masukkan langsung ke bejana, ember, haram hukumnya. Caranya gimana kalau kamu mau wudu pakai ember atau sesuatu yang tertampung dalam wadah? Caranya kamu ambil sebagian air menggunakan alat, kamu pastikan kedua telapak tanganmu itu bersih dulu. Bersih itu artinya tidak terkena najis, baru kamu masukkan kedua telapak tanganmu untuk mengambil air wudu. Seperti itu caranya. Jadi ini konteks seseorang yang kemudian apa? Wudu, kemudian memasukkan kedua tangannya, telapak tangannya dalam apa? Ember atau wadah. Nah, lanjut. Al-wabi'u al-mudmadah. Al-madmadatu. Yang keempat ialah madmadah. Wahiyya yaitu idkhalul ma'i ilal fami, masukkan al-wudu ke mulut. Wal akmalu fiha, dan yang paling sempurna ialah an yudhilal ma'a fi jawanibi famihi summa yamadjahu, mengalirkan air wudu ke samping-samping mulut kemudian memuntahkannya. Ya, madmadah itu adalah salah satu sunnah dari wudu. Minimalnya yang penting air itu nempel ke mulutmu aja. Yang masukkan airnya menyentuh rongga mulutmu, itu sudah mendapatkan kesunahan minimal. Adapun yang sempurna kayak mana? Sempurna ya kamu masukkan air ke dalam mulutmu, kamu kumur-kumur, pastikan seluruh air kemudian menyentuh seluruh sisi dari mulut. Setelah selesai kamu kemudian muntahkan, keluarkan. Itu mendapatkan kesunahan yang sempurna. Tapi kalau kamu pengen sunah yang standar biasa aja, kamu masukkan air ke dalam mulut, itu sudah sunnah, itu sudah melakukan sunnah. Nah, ini dalam kondisi-kondisi tertentu kan ya bisa kamu kemudian takar gitu. Kalau dalam kondisi yang luang, senggang, mudah, tidak terburu-buru, ya maksimalkan sunnahnya. Tapi dalam kondisi yang air terbatas, apa terburu-buru, ya disesuaikan dengan kondisi. Kemudian juga jika mampu melakukan sunnah, menyempurnakan, tentu itu lebih afdol, lebih baik. Akmil. Al-khamis al-istinsyaku. Yang kelima ialah istinsyak. Wahuwa yaitu idkhalul ma'i ilal anfi, masukkan air wudu ke dalam hidung. Wal istinsalu, dan istinsal. Wahuwa yaitu ikhrajuhu minhu, mengeluarkan air wudu dari hidung. Wa tustahabbul mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaki illa lis-shaim, dan disunahkan melakukan madmadah dan istinsyak secara langsung kecuali orang yang berpuasa. Fatukahu khasyata ifsadi shaumi, maka hal itu dimakruhkan karena takut merusak puasanya. Ya. Afandi yang sebelum saya sebutkan, siwak tadi dilakukan ketika
di antara membasuh kedua telapak tangan dan juga kumur ya. Di siwak bisa kalian lakukan setelah membasuh kedua tangan sebelum madmadah atau berkumur. Nah, istinsyak itu minimalnya ya air masuk aja ke rongga hidung. Itu sudah masuk istinsyak. Begitu pula dengan mengeluarkannya. Nah, yang paling baik ya memastikan seluruh sisi dari rongga itu terkena air dan mengeluarkannya dengan hentakan, dengan keras. Kemudian sampai benar-benar air yang telah menyebar di rongga itu keluar. Itu konteks ketika seseorang nggak puasa. Kalau puasa sebaiknya hindari saja karena potensi kalau ada air yang masuk ke rongga hidung itu bisa membatalkan, merusak puasa, minimal merusak puasa sampai membatalkan puasa. Kemudian cara madmadah atau istinsyak yang afdal itu gimana? Dengan mengambil satu gayungan dari telapak tangan tadi langsung masuk ke dua rongga tadi. Masuklah dia ke rongga mulut plus masuk ke rongga hidung 3 kali berturut-turut. Adapun yang misal mau dipisah, ya kamu selesaikan dulu yang mulut madmadah 3 kali, kemudian nanti setelah selesai baru istinsyak 3 kali, istinsyak 3 kali. Jadi thariqatul jama' atau menggabungkan antara madmadah dengan istinsyak itu adalah cara yang paling baik atau sempurna. Bisa itu ya layarnya ya. Alhamdulillah. Baik, akmil. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis at-tathlitsu, yaitu 3 kali 3 kali. Likullin minal ghusli wal mashi wat takhlil wat dalki was siwaki wat dzikri kat tasmiyati wa du'a ibadah. Untuk setiap yang dibasuh dan yang diusap dan yang digosok, yang disela-sela dan dipijat dan di siwak, di apa? Ya, siwak. Wa dzikri kat tasmiyati wa du'a ibadah, dan disebutkan, yang disebutkan seperti tasmiyah atau membaca basmalah, wa du'a ibadahu, dan doa setelahnya. Illa mashal jabirati wal imamati wal khuffi fala tathlitha fiha, kecuali mengusap imamah dan khuf, maka tidak di 3 kalikan. Jabirah itu gips, perban, semacam alat yang digunakan untuk membalut tangan yang patah. Atau ada contohnya di sini ya. Sudah ada contohnya ya, berarti modelnya kayak gitu tadi. Inisialnya siapa ini? Nggak perlu ya. Baik, yaitu contohnya jabirah itu ya, jabirah yang di tangan itu. Itu ketika kondisi orang normal 3 kali itu sunahkan. Nah, ini disebutkan, dibedakan di sini kan. Ghusl itu berarti membasuh. Yang dibasuh bagian mana ya? Telapak tangan, tangan, wajah, kaki. Yang dibasuh yang mana? Maaf, yang diusap yang mana? Ba'dur ra'si, sebagian kepala. Yang ditakhlil yang mana? Ya, jenggot yang tebal. Nah, kalau kayak saya ini tidak perlu ditahlil. Mana yang ditahlil? Tidak ada. Kemudian ya diwijat ya, dan siwak tadi atau membersihkan mulut. Itu sunnahnya 3 kali. Dan diantara sunnah yang 3 kali juga membaca basmalah dan doa. Setelahnya As-sabi' mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Amma mashu ba'dihi fa wajibun, adapun mengusap sebagiannya itu wajib. Kama marra, seperti yang telah berlalu. Ya, ini pernah kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i bahwa mic-nya mati, enggak. Dalam mazhab Syafi'i membasuh sebagian kepala itu wajib. Adapun membasuh
seluruh kepala itu wajib untuk mazhab Maliki. Nah, di sini ada satu hal yang menarik, al-khuruju minal khilaf aula. Keluar dari khilaf itu al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu mustahab. Nah, Imam Syafi'i memang secara wajib cuman ba'dur ra's. Tapi seluruh kepala itu sunnah. Nah, ini kemudian satu titik, mungkin kalau disebut toleransi dan sebagainya ya, itu mungkin di titiknya di situ. Jadi untuk mashur ra'si itu hanya sebagian saja. Tentu kemarin juga dijelaskan, kalau kasusnya rambutnya pendek, ya sudah, itu yang penting yang dibasuh adalah bagian perbatasan dengan kulit kepala. Adapun misal yang rambutnya panjang, ya tidak boleh dibasuh ujungnya. Misal orang rambutnya panjang, ba'dur ra's, kemudian ujungnya doang, sah nggak itu? Enggak, yang dibasuh itu yang bersentuhan dengan basyarah. Apa itu? Kulit. Itu kalau kasus orang yang rambutnya panjang. Oke, lanjut. As-samin mashul udhunaini was-simakhaini, mengusap kedua telinga dan kedua daun telinga. Wahuma, dan itu simakhoin itu lipatannya itu. Lipatan. Ya, lipatan yang ada di telinga itu namanya simakhoin. Simakhoin. Dua lipatan telinga. Wahuma kharqal udhunaini, dan keduanya itu adalah lubang kedua telinga. Bima'in jadidin, dan mengusapnya itu dengan air yang baru. Wala yu'taddu bimashil udhunaini, dan tidak dianggap mengusap kedua telinga qabla mashi syai'in minar ra'si, sebelum mengusap sesuatu dari kepala. Ya. Ini sunnah juga membasuh kedua telinga dan lipatannya. Nah, caranya musyabbihahnya taruh sini, terus diputar gini ya, dan pastikan semua lipatannya kena gitu, sampai ke lubang-lubangnya dengan ma'in jadid, dengan air yang baru. Jadid kamu bukan? Kan tadi ceritanya mashur ra's kan, mashur ra's dengan air. Nah, ketika mau membasuh telinga dengan air yang mengusap telinga dengan ngambil air yang baru, gitu maksudnya. Jadi sunnahnya adalah mengusap kedua telinga dengan air yang baru. Oke. Termasuk tadi caranya mengusap jami'ur ra's atau seluruh kepala. Ya, misal taruh aja sababahnya di sini, kemudian ditaruh ke belakang, balik lagi ke depan, ini kena semuanya berarti ya. Nah, itu yang membasuh seluruh kepala. Lanjut. At-thamin takhlilul lihyatil kathifati, menyela-nyela jenggot yang tebal. Bi an yabulla asabi'ahu wa yudkhilahuma fima baina sya'ri min asfali, yaitu dengan cara membasahkan jari-jarinya dan memasukkannya di antara rambut dari bawah. Ya. Jadi maksudnya menyela-nyela itu dari bawah, berarti dari tumbuhnya si leher itu. Dari leher kan, dari hanak leher, kemudian dari bawah ke atas. Dan menyela-nyelanya dengan tangan kanan. Yang punya jenggot tebal, di sela-sela dari bawah ke atas, kemudian dengan tangan kanan. Oke, lanjut. Al-ashir takhlilu asabi'il yadaini
bitashbiki. Bitashbik. Takhlilu asabil yadaini, menyela-nyela jari-jari kedua tangan. Bitashbik ma maknahu? Ya, fi'il kayak gini tasbih tuh. Gini, menyela-nyelain kayak gini. Ya, tasbih itu. Yusama bitashbik. Ya. Bidkhali ba'dil asabi'i fi ba'diha, dengan cara memasukkan sebagian jari-jari di sebagiannya. Warijlaini, dan kedua kaki. Enggak, itu tadi kan tangan. Itu kan tangan. Ya, Ustaz. Sekarang kaki. Kaki kan juga ada jari-jarinya. Kayak mana caranya itu? Bi'an yukhallila, dengan cara menyela-nyelanya. Iqra hatta nihayatil faqrah, nihayatil jumlah. Oh, nah. Warijlaini bi an yukhallila bi khinsari yadihi al yusra mubtadi'an bi. Ini nih anak-anak yang jadi ataupun yang lain disimak itu, kelihatan enggak layarnya itu? Bisa dibaca enggak? Simaklah ini. Nanti suatu saat pas jatahnya jadi korek bisa. Apa itu? Biar enggak jatuh. Oke. Ya, tolong diulang, Mas Fayat. Warijlaini bi an yukhallila bi khinsari yadihil yusra mubtadi'an, dan kedua kaki dengan cara menyela-nyelanya dengan jari manis Kelingking. Dengan jari kelingking tangan. Ya. Enggak, kamu baca sampai akhir dulu, Fayat. Kamu udah baca sampai akhir belum? Belum. Baca dulu biar enggak sepotong maksudnya. Warijlaini bi an yukhallila bi khinsari yadihil yusra mubtadi'an bi khinsari rijli al yumna khatiman bi khinsari rijlihil yusra. Oke, baru terjemah tuh dari warijlaini. Dan kedua kaki dengan cara menyela-nyelanya dengan jari kelingking tangan kiri. Oke. Mubtadi'an, dimulai dengan ya. Enggak, menyela-nyelanya itu pakai jari kelingking tangan kiri. Menyela-nyelanya dengan jari kelingking tangan kiri. Ya, dimulai. Itu mubtadi'an maksudnya gini. Oke, saya terjemahin. Jadi untuk kaki itu menyela-nyelanya dengan kelingking jari kelingking yang tangan kiri. Ini ya. Dimulai dari jari kelingking kaki kanan. Diakhiri khotiman dengan jari kelingking yang bagian kiri. Jadi nyela-nyelanya pakai pakai jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan, diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Mafhum? Gitu, sekali nafas coba. Ya, sudah cukuplah. Cukup. Oke, seperti itu maksudnya. Lanjut. Al-hadi asyar tatwilul ghurrati wat tahjili, memanjangkan ghurrah, area yang dibasuh pada bagian wajah dan area yang dibasuh bagian tangan dan kaki. Lil hadithi, karena sebuah hadis, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu'i faman istata'a minhum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, cahaya dari ubun-ubunnya, atau tangan dan kaki yang bersinar karena bekas air wudu. Faman istata'a minkum, dan siapa yang diantara kalian bisa an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, untuk memanjangkan ghurrah dan tahjilnya itu, maka apa ghurrah dan tahjilnya itu? Area yang dibasuh pada wajah dan kaki dan tangan. Ya. Falyaf'al, maka kerjakanlah. Oke. Wa tahsulul italatu bi adna ziyadatin,
dan memanjangkannya itu baca sampai akhir dulu. wa tahsulul italatu biadna ziyadatin wa ghayatuhu bi ghasli muqaddamir ra'si Oh ya Tuhan. wa ghayatuha bi ghasli muqaddamir ra'si wal udhunaini wa safhatail Unuq fil qurrah wasti'abi al-'adudi was-saki. wasaqi fit tahjili. Nah, maksudnya gimana sih ini? Jadi salah satu keutamaan umat Kanjeng Nabi itu kelak di akhirat akan bercahaya wajah atau bagian area yang dibasuh. Maka salah satu sunnah adalah memastikan bagian-bagian tersebut, area yang dibasuh tadi, dengan air wudhu yang lebih. Maksudnya tahsilul itolah bi adna ziyadah itu ya menambah dari yang minimal. Misal wajah itu kan ada batasnya kan kemarin. Nah, tambahlah sampai muqaddam ra'as, sampai kena ke setelah muqaddam ra'as tadi, perbatasan antara wajah dengan rambut tambahi dikit sampai ke bagian mana ini? Leher kah? Sampai ke bagian udhun atau bagian telinga. Kemudian misal tangan kan batasnya sampai mirfaqah, tambahlah sampai lengan tangan. Kemudian kaki misal sampai pergelangan kaki, tambahlah sampai betis gitu. Nah, itu adalah apa? Salah satu untuk memastikan area-area yang wudhu itu lebih dari minimal tadi. Yang minimal misal tadi mirfaq, siku, lebihkan sampai lengan atas. Yang minimal tadi sampai pergelangan kaki, lebihkan sampai betis. Nah, itu namanya melebihkan atau memanjangkan area wudhu. Itu salah satu sunnah wudhu. Nah, makanya ini juga perlu diperhatikan ketika orang tahu fadilah, keutamaan hal ini, kemudian dia pada posisi yang luang dan ada kesempatan, ya dipastikan lebih daripada minimalnya. Ya. Sedikit lagi. Ats-tsani asyar al-muwalatu atau berurutan. Ai at-tatabbu at-tatabu. Mualah itu langsung, tidak ada jeda. Oh, langsung. Ai at-tatabu, ya langsung, tidak ada jeda. Bihaitsu la yahsulu baina tathhiril udwaini tafriqun katsirun, karena Lanjut sampai akhir dulu. wa hiya mustahabbatun fi haqqis salimi wajibatun ma'asyartiyati fi haqqi daimil hadathi taqlilan lahu. Ya. Oh. Oke. Jadi ini berlanjut ini adalah salah satu sunnah dari sunnah wudhu. Nah, ini ulama memberikan satu satu tanda lah. Maksudnya jangan sampai ada satu bagian yang dibasuh itu kering sebelum membasuh yang lainnya. Maksudnya dianggap mualah itu jika anggota wudhu yang terakhir itu belum kering kemudian kamu lanjutkan, itu mualah. Itu untuk orang normal yang tidak punya penyakit. Dalam kasus misal wanita yang kemudian istihadhah, selalu keluar darah dari bagian intimnya. Nah, itu berarti dia ini bukan mustahab lagi hukumnya, tapi wajib. Kalau untuk orang normal, mualah tadi mustahab. Artinya membasuh bagian satu dengan yang lainnya tanpa menunggu kering itu mustahab, sunnah. Tapi untuk yang punya penyakit, misal istihadah, misal orang yang tidak bisa menahan kencingnya, tiba-tiba beser terus, tiba-tiba keluar terus, ibarat kata kerannya udah jebol, itu berarti dia wajib, itu bukan sunnah lagi. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, niat orang yang salim, maksudnya orang yang sehat, ketika dia wudhu ini, dia niat toharoh. Tapi kalau orang yang punya penyakit tertentu, dia keluar darah terus, dia punya penyakit, itu adalah istibahah li as-shalah, hanya sebagai syarat agar dia bisa sholat. Maka ketika dia setelah wudhu ya langsung sholat.
gitu. Jadi perbedaan antara yang salim, antara yang dia sehat dengan tidak, hukum walah ini sunnah bagi yang sehat, wajib bagi yang sakit. Mafhum nggak ini? Oke, terus. Tsalits asyar tarkul isti'anah, tidak meminta pertolongan. Bi an yastaqilla bi af'alil wudu'i fatukrahul isti'anatu biman yutahhiru a'dha'ahu bila udhrin. Dengan cara dia itu merdeka, mandiri terhadap ketika melakukan wudunya itu. Fatukrahu al isti'anatu, dan dimakruhkan isti'anah atau meminta pertolongan biman yutahhiru a'dha'ahu bila udhrin, bagi siapa yang mensucikan anggota tubuhnya tanpa ada uzur. Oke, ya. Jadi ini juga bisa mubah, bisa makruh, bisa wajib. Makruh jika dia mampu membasuh seluruh a'dha'nya, bagian-bagian tubuhnya, dia makruh itu. Tapi kalau dia itu hanya sekedar mengucurkan, itu apa? Khilaful aula, yaitu meninggalkan yang utama. Jadi ketika dia membasuhkan itu makruh, ketika mengucurkan, misal dia minta tolong untuk mengucurkan air wudhu tadi, air untuk wudhunya, itu dia meninggalkan yang utama. Adapun kalau dia cuma sekedar tolong ambilin dong air, dia wudhu sendiri gitu, yaitu mubah aja. Tapi yang sampai wajib, orang sakit nggak bisa bergerak, kesulitan bergerak, itu wajib tuh dia untuk meminta pertolongan agar bisa bersuci. Nah itu juga dari segi tingkatan boleh atau makruh atau wajib. Wajib kalau orang nggak mampu, makruh kalau orang dia mampu untuk wudhu sendiri kok suruh basuhin orang lain. Nah, itu makruh itu. Ini luar biasa ya, sampai hal-hal kayak gini dibahas ini. Oke, lanjut. Ar-rabi asyar tarkut tansyifi bi khirqatin bila udhrin, atau menghilangkan bekas, mengeringkan, tidak mengeringkan dengan kain atau handuk tanpa uzur. Li'annahu izalatu atharil ibadah, karena itu menghilangkan atau menghapus bekas ibadah. Fakana khilafal aula, hal itu khilaful aula, meninggalkan yang utama. Ya. Ini seperti logikanya yang tadi, yang orang berpuasa kemudian dia kenapa enggak makruh bersiwak tadi? Karena Allah suka yang bau famul shaim, ya enggak usah dihilangkan. Sama wudu itu kan ibadah. Ketika orang berwudu, satu dosanya dihapuskan, diangkat derajatnya. Ya kenapa kok bekas wudu tanpa udzur harus dihilangkan? Dia itu adalah tanda ibadah. Semakin banyak tanda kita itu melakukan ibadah kan semakin baik gitu. Walaupun kalau dikeringkan dengan kain pun ya tidak masalah, tapi itu menghilangkan atau meninggalkan yang sunnah. Seperti itu. Itu berarti ada berapa tadi? 14 sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Adapun pertemuan yang depan kita akan lanjutkan ke nawaqidul wudu. Namun sebelum memulai nawaqidul wudu wa ahkamul hadas, kita juga coba sedikit bahas dari tatimmah ahkamun niyah as-sab'ah, itu hukum niat yang 7 insyaallah. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar, naktatim darsana bi alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.